sebelum mengakhiri acara webinar kita siang hari ini, maka di sini dengan sengaja kita tidak membuka ruang untuk diskusi secara melalui langsung dengan melalui suara atau membuka opsi komunikasi secara langsung dengan para pemateri, tapi di beberapa peserta yang sudah ada kita coba inventarisir melalui chat yang ada di Zoom. Kita ada beberapa pertanyaan yang nanti kita kategorikan menjadi empat. Kita tujukan kepada 4 pemateri. Mungkin nanti yang pertama dari Mas Lutfi, kemudian Pak Darin, dan ketiga nanti dari mewakili dari DPRD, Komisi A bidang pemerintahan, dan yang terakhir tentunya dari pihak kepolisian Resort Nganjuk. Untuk yang pertama, ada beberapa pertanyaan tadi dari peserta webinar kali ini ditujukan kepada Mas Lutfi. Halo Mas Lutfi, masih? Ya Mas. Oh ya, oke, Mas Lutfi. Ini dari materi yang sudah disampaikan tadi dari peserta webinar ada beberapa pertanyaan. Yang pertama khusus kenjenengan ini yang pertama, apa yang menyebabkan pelaku pejabat dan politisi itu bertindak korup sampai apalagi dari pejabat publik itu melakukan korupsi, dan tidak jarang korupsi itu pasti akan dilakukan secara berjamaah. Nah, ini apa sebenarnya yang menyebabkan mereka atau beliau itu berperilaku seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimanakah cara melihat calon pemimpin yang di situ jenengan tadi sebut ada yang namanya internalisasi integritas atau adab etika, yang akhirnya outputnya bagaimana cara melihat calon pemimpin yang memang benar-benar dalam konteks seorang politisi itu atau pejabat publik itu memiliki adab. Apakah yang sering nongol di media, atau mungkin yang suka seringkali bagi-bagi sembako, yang turun ketika ada bencana kemudian memberikan bantuan, yang seperti itu yang dianggap beradab, atau bagaimana? Nanti ini dua pertanyaan itu yang dapat kita inventarisir dari para peserta webinar. Untuk itu langsung aja Mas Lutfi, monggo disilakan untuk memberikan ulasan. Ya, saya langsung saja karena waktunya sudah siang sekali. Mohon maaf Pak, dari saya mulai dulu. Jawab sih. Begini, saya juga sudah mencatat dari chat yang ada. Chat Ibu Londi. Saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu semuanya, ini saya menyitir apa yang disampaikan oleh Iqbal, gitu ya. Mungkin nyun sewu Pak Darin bisa dicek kalau saya salah. Katanya Iqbal itu kan negara dan bangsa itu hidup dalam hati para penyair. Tetapi negara dan bangsa ini hancur di tangan para politisi. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi bagi Republik ini, gitu ya. Karena memang pada tubir yang sudah luar biasa sekali. Nah, saya ingin menjawab Mas Alfandi dan Bu Yuliana tadi. Yang pertama, perlu law enforcement yang tegas, kuat, gitu ya. Itu yang pertama. Kenapa di Indonesia itu dari dulu hingga sekarang korupsi itu tidak bisa diselesaikan? Kalau kita mencatat, Pak Munir, sejak VOC itu bangkrut karena korupsi. Pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara ini bangkrut juga karena korupsi. Soekarno rezimnya jatuh karena korupsi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Darin, sejak 58 gitu ya, itu sudah darurat perang. Kemudian rezim Orde Baru itu juga hancur karena korupsi. Reformasi ini terjadi sedemikian rupa, ini yang disebut dengan freelance corruption. Freelance corruption ini dilakukan oleh sedemikian rupa oleh sistem yang tersistem, gitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Darin bahwa white collar crime
ini luar biasa sekali mengganggu dan mengintervensi keputusan-keputusan politik di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya langsung jawab, law enforcement itu harus keras, harus kuat. Aparatus penegak hukum itu tidak boleh bermain-main, gitu lah. Aparatus penegak hukum di Indonesia ini masih banyak yang bermain-main dengan soal-soal pemberantasan korupsi. Kedua, civil society ini harus sehat. Civil society kita ini tidak kuat, tidak sehat. Civil society ini kampus, ormas, ini harus kuat. Kampus ini harus bisa melahirkan intelektual publik, ya. Kemudian ormas-ormas kita itu harusnya kuat. Nah, sementara ormas-ormas kita di Indonesia ini ketika berhadapan dengan struktur negara, dia berlaku tidak seimbang. Dan banyak ormas-ormas kita itu mensubordinasi dari kekuatan-kekuatan struktur negara. Nah, kalau konsep civil society seperti itu, maka keseimbangan di dalam ruang publik itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kalau di ruang publik itu tidak seimbang, maka dominasi dan hegemoni yang disebut oleh Gramsci itulah yang disebut dengan social hegemonik, kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok segelintir orang. Maka praktek politiknya akan seperti Machiavellian di Italia masa lampau, gitu ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya law enforcement harus kuat, civil society harus kuat, dan pemerintahan mulai dari presiden itu harus mempunyai view tentang politik anti korupsi, Mas. Politik anti korupsi ini tidak menjadi guidance bagi pemerintahan ini. Kita bisa cek pernyataan ataupun pidato politik dari Presiden Jokowi tentang anti korupsi, berapa jumlahnya setiap 17 Agustus, setiap 16 Agustus, setiap 18 Agustus. Itu kita bisa hitung. Itu sudah bisa kita lihat. Kepentingan atau hal yang ada di dalam keinginan seseorang, karena itu akan terucap di dalam publik, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di poin ini itu adalah politika ini kan ekosistemnya gelap, ya, ekosistemnya gelap. Saya sambung dengan Bu Liana, ekosistem kita ini gelap. Kenapa gelap? Karena memang tidak ada transparansi sama sekali. Partai politik kita ini tidak sejati, Mas. Problem kita, saya tidak mau berdebat soal telur dan ayam, mana duluan. Tetapi saya ingin mengajukan tesis bahwa problem bangsa ini adalah ada pada partai politik. Kenapa saya katakan begitu? Karena partai politik kita ini tidak demokratis. Contoh, menentukan ketua cabang, ketua daerah, itu semua ditentukan oleh DPP. Bagaimana mekanisasi, proses demokrasi, sama sekali tidak ada. Kongres, muktamar, atau apapun yang ada di partai politik nasional kita, itu kan cuma gimmick politik, gitu ya. Nah, ini keseriusan sebenarnya. Ini yang dimaksud oleh Pak Darin, ini setback. Demokrasi kita ini setback. Yang mestinya itu demokrasi, orang berdemokrasi itu bergembira karena hak aspirasi politik itu terjamin. Nah, ini tidak ada sama sekali. Nah, bagaimana seorang ketua partai di daerah atau di wilayah itu ditentukan, ditorpedo oleh kepentingan politik nasional. Nah, ini kan berbahaya sekali. Bagaimana kemudian kita bisa menciptakan ekosistem demokrasi kita yang baik, sementara menentukan ketua cabang, ketua wilayah partai itu ditentukan dari pusat. Mari kita lihat berapa lama Ibu Megawati memimpin PDIP. Berapa lama Prabowo memimpin PDIP. Gerindra. Berapa lama Muhaimin Iskandar itu memimpin PKB. Bagaimana proses regenerasi? Ini tidak ada sama sekali. Tidak ada. Nah, maka yang saya katakan adalah partai politik ini yang harus kita reform. Political reform itu harus menyertakan partai politik. Nah, partai politik mari kita perbaiki. Bukan kita musuhi. Saya sepakat, bicara demokrasi, wajib hukumnya, fardhu ain hukumnya harus ada partai politik. Ya. Nah, mari kita sehatkan partai politik kita ini. Partai politik kita yang sedang tidak sehat ini, tidak sejati ini, mari kita sehatkan. Berpolitik tidak harus kepada ikut partai politik. Apa yang dilakukan oleh Pak Samsul, apa yang dilakukan oleh IAI Pangeran Diponegoro, apa yang dilakukan oleh Pak Darin, itu adalah bagian daripada politik nilai. Inilah yang harus kita jaga. Tidak semua harus turun ke gelanggang politik.
apa yang disampaikan oleh Pak Darin itu luar biasa sekali gitu loh untuk mengingatkan pelaku-pelaku politik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, kenapa saya sampaikan begini? Karena kita ini terus-menerus memberikan hawa segar begitu ya, memberikan satu hal yang dianggap baik, tapi sejati tidak baik. Nah, oleh karena itu, seperti apa untuk melihat pemimpin yang baik? Sederhana, Mas, sederhana sekali. Lihat rekam jejaknya, sederhana. Lek diundang tahlil teko pora. Sederhana. Kalau ketika kerja bakti di kampungnya, aku gak iso teko rek, aku tak kayak duwe ae. Aku ya gimana? Ini gotong royong loh, gitu loh. Nah, jangan kemudian menjelang pemilu, kemudian gambarnya ada di mana-mana menjadi sampah visual. Nah, ini kan mestinya ada investasi sosial, ya. Investasi sosial itu sederhana, gitu, gampang sekali. Di majelis taklim datang nggak, gitu ya? Sederhana sekali, gitu loh. Nah, kemudian terlibat nggak di kampung macam-macam. Nah, ini saya mencoba mensimplifikasi, menyederhanakan banyak hal kok. Jadi jangan tahu-tahu kemudian karena gen, karena keluarga, karena keturunan, terus kemudian nyalot, gimana belum punya investasi sosial. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, memang kita harus belajar. Saya sepakat dengan Pak Darin bahwa beliau menyatakan tadi kita harus terbuka, harus lugas, bukan sebuah ketidaksukaan, gitu ya. Lugas. Saya juga sering menyampaikan kepada kawan-kawan saya di Malang khususnya, banyak yang bercerita ketika dilantik jadi anggota DPRD, SK-nya itu sudah ada di bank semua. Lah, kok bisa begitu, Mas? Nah, mestinya harus ada prioritas, gitu lah. Harus ada mana yang harus dilakukan. Nah, ini perlu kita lugas, perlu kita sampaikan dengan terbuka. Nah, pemimpin politik kita cek investasi sosialnya itu ada enggak, gitulah. Nah, di situ mungkin yang perlu kita lakukan, begitulah. Ini bukan soal sakit hati, ini bukan soal tidak suka, ini bukan soal lain-lain. Nah, tetapi kita bisa sampaikan dengan baik, kita sampaikan dan terbuka, dengan lugas, tidak harus merendahkan seseorang, gitu ya. Terakhir saya tutup, ada buku novel Pak Samsul dan Pak Darin, novelnya Jokpin ya, Joko Pinurbo. Judulnya itu Sri Menanti, Pak Darin. Sri Menanti itu adalah novel karya pertamanya Jokpin, kalau kita menyenangi ya Joko Pinurbo tentang puisi-puisinya. Sri Menanti itu adalah kritik satir terhadap yang dilakukan oleh Joko Pinurbo kepada sekelompok orang yang menggunakan tafsir agama itu hanya untuk kepentingan politik dan kelompoknya. Itu berbahaya sekali. Dan di Republik ini saat ini terjadi sedemikian rupa. Jadi judulnya Sri Menanti. Nah, itu menarik sekali, tipis tapi luar biasa sekali untuk mengingatkan kita bahwa kita ini hidup tidak di ruang hampa. Mohon maaf, saya terima kasih kepada Pak Darin. Saya banyak catat tadi ilmunya. Mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi ilmunya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat, padat, jelas dan lugas itu tadi. Tapi ini memang nyambung dengan pertanyaan dari peserta, mewakili peserta ini yang ditujukan kepada Pak Darin. Ya, tadi disinggung di akhir jawaban dari Mas Lutfi. Tadi kan ada Sri Menanti dari Joko Pinurbo atau Jokpin. Yang tadi disebut ada tafsir politik yang dilakukan bisa jadi dari kepandaian seseorang ataupun dengan agama dan macam-macam lah. Tapi yang jelas bahwa orang yang bisa menafsirkan sesuatu untuk kepentingan ini tentu hanya orang-orang cerdas dan pandai dan cerdik saja yang bisa menafsirkan itu. Nah, sekarang pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Darin. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana upaya mewujudkan good government di negara dan bangsa kita ini, cara menghentikan orang-orang cerdik, pandai, bisa jadi itu ada di para pejabat publik ataupun politisi yang kemudian dengan kecerdikan ini kemudian melakukan kejahatan kepemimpinan terkait dengan kewenangan yang dipegangi atau didudukinya itu Pak Darin, kira-kira
eh, ini peserta webinar itu mengharapkan kira-kira ada nggak cara yang jitu untuk menghentikan orang-orang yang cerdik pandai ini. Ini Pak Darin, begitu. Monggo Pak Darin. Oke, terima kasih. Bisa didengar ya suara saya ya? Ya, insya Allah bisa. Sakit. Terima kasih. Saya mendapatkan banyak inspirasi dari para narasumber yang ikut dalam kegiatan webinar kali ini. Yang pertama sebagai sebuah simpul-simpul tali yang tidak boleh kita lupakan adalah Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ya. Apa jiwanya daripada hukum itu sendiri secara makro? Jiwa hukum itu adalah kejujuran. Ya, kejujuran itulah jiwa hukum. Pertanyaannya, nanti kalau dikembalikan kepada kita, apakah kita jadi orang yang jujur atau tidak? Ini kan menjadi pertanyaannya Pak Lutfi yang sulit untuk dijawab atau diungkapkan. Apakah kita itu jadi orang yang jujur atau tidak? Artinya kalau cuma sekedar di mulut gampang, saya jujur. Tapi dalam hati kita itu mungkin menjadi orang yang munafik. Bisa begitu. Ada satu pernyataan begini. Kejayaan negara ini membingkai dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kejayaan negara ini tidak tergantung kepada agama atau ateisme. Jadi kejayaan negara itu tidak terlekat di dalam ateisme atau persoalan agama. Tapi kejayaan daripada negara itu ada pada perilaku jujur dan adil. Diomongke pewenak ya. Jujur dan adil. Ya. Adil kepada siapa? Setidak-tidaknya adalah kepada diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum. Lah ini kan pertanyaan kan pada kita. Kita itu jujur enggak pada kita sendiri? Kita itu sering menipu kepada orang lain, tapi pertanyaannya justru sebetulnya tipuan itu adalah menghakimi diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Jadi ku anfusakum itu menjadi kata kunci. Pertanyaannya kita mungkin menjadi tidak pernah tahu diri atau mungkin melupakan diri. Ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Saya mohon maaf, bukan berarti saya bukan orang yang di luar politik, tapi saya mengajar politik. Saya orang beragama, ya. Pertanyaannya adalah, adakah di negara kita ini simbolisasi sebuah partai-partai politik agama yang membawa agama? Tadi kan ada sempat singgungan seperti itu dari yang disampaikan oleh Pak Lutfi dari CR tadi. Menanti ya. Itu ngomong tentang masalah agama ya. Saya orang yang paling tidak sependapat dengan apabila ada partai itu berkonotasi dengan sebuah organ-organ tentang keagamaan. Saya paling anti, Mas Nyun Sewu. Pribadi saya paling anti. Sebabnya apa? Menurut saya, dalam tafsir saya, apabila sebuah jargon keagamaan itu menjadi sebuah simbol-simbol politik dan menjadi wilayah politisasi, saya bisa menyatakan kalau saya sebagai seorang aparatur penegak hukum, mohon maaf Pak Sadarwoco, mohon maaf. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada sebuah norma hukum yang dikenal dengan istilah God Lastering Words. Ini yang mungkin tidak banyak orang tahu ini. Ya. Meskipun kita ngomong orang Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara dianggap tahu hukum, nyatanya mungkin pada waktu saya harus ngomong God Lastering Words, saya enggak tahu ini audien yang ikut dengan saya, dengan kita ini tahu enggak God Lastering Words? Itu diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa yang menggunakan nilai norma-norma keagamaan sebagai sarana
Nah itu kan ya, untuk dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi kadang-kadang seperti kan. Ini menjadi politisasi agama ini. Jadi agama menjadi alat komoditas politik. Nah ini sebetulnya apa? Ini penghinaan yang luar biasa terhadap agama. Ini pertanyaannya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi, saya masih belum baca Pak Lutfi, nanti saya akan cari itu. Saya agak sedikit miris sebabnya apa? Saya khawatir agama menjadi alat untuk didalilkan menjadi membenar justifikasi. Itu kan cuma di mulutnya, tapi kelakuannya bagaimana? Jadi kalau pertanyaannya orang munafik dengan orang yang membunuh itu kira-kira mungkin hukumannya lebih tinggi mana? Maka munafik itu menjadi lebih berat daripada sebuah kejahatan pembunuhan. Tapi kan pertanyaannya adalah lagi siapa sih mungkin yang melihat. Ini kan pertanyaannya kepada Pak Lutfi tadi ya. Kita tahu dari orang-orang itu siapa orang yang baik-baik untuk menjadi mungkin calon pemimpin kita. Ini kan mungkin saya khawatir bahwa kita itu jadi orang yang suka seneng dihapusi kira-kira mungkin ya. Cuman sekedar iming-iming saja. Sekedar wajah saja mungkin gitu ya, di lives, di post gitu. Kita cuma sekedar pemahaman formalistik, materialistik. Tapi substansi itu kadang-kadang mungkin tidak dipahami. Nah, kita harusnya bagaimana? Relasi kegiatan politik adalah bahwa kita juga harus mungkin checking lah kepada orang-orang yang menjadi calon. Ya nelusur-nelusur. Sebagai sebuah sarana dalam konteks good governance, itu bukan cuma sekedar daripada orang-orang yang duduk di pemerintah. Karena apa? Kita sejatinya adalah pemilik negara ini, rakyat kita ini. Jangan diserahkan saja urusan kepada orang-orang yang ada dalam elit politik. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Loh, kita rakyat itu sudah turun atau belum? Melihat benar siapa yang mau kita pilih bagaimana? Tren-tren politiknya bagaimana? Ya, harus juga mungkin ya sama seperti orang itu mau pinjam uang di bank itu loh. Maka petugas perbankan juga harus survei apakah dia layak atau tidak mendapatkan utang itu. Nah, pertanyaannya adalah sudah sampai seperti itu enggak kesadaran politik warga negara kita? Harus telusur, enggak cuma lihat gambar, enggak cuma sekedar mungkin menerima yang hadir, tapi harus aktif. Nah, ini salah satu contoh, ya nilai normatif dalam perwujudan good governance adalah partisipasi aktif rakyat untuk memahami itu, gitu kan ya? Kita kan enggak toh. Coba ini, diangan-angan saja. Jadi kalau toh memang itu betul-betul terjadi, kita mungkin mendapatkan pemimpin yang kurang bagus, sebetulnya bukan mereka yang salah. Kesalahan yang terbesar daripada mungkin republik ini adalah ada orang-orang seperti kita kira-kira ya, yang tidak pernah tahu betul siapa yang mau kita pilih, lantas kita pilih. Kalau dicari siapa yang bodoh ini ya, gitu ya. Yang bodoh adalah kita. Jadi ya akhirnya apa? Ya sama-sama bodohnya. Yang satu mungkin memberi, yang lain mau menerima. Bodoh salah itu. Jadi orang yang menyuap dan yang disuap kan sama kata Pak Sadarwoco. Ya gitu ya Pak Sadarwoco ya. Bodoh. Terus siapa mau salahkan? Ya semuanya. Nah maka forum ini menjadi sarana untuk berbenah bersama-sama. Ya. Nah itulah kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan Mas. Ya, hati-hati dengan mungkin jargon seperti itu. Saya mohon maaf, orang yang mungkin pertama dalam forum ini akan menyatakan bahwa siapapun, ini ada sekian banyak puluh partai yang mungkin membawa atas nama agama dan organ-organ keagamaan, orang yang paling tidak sependapat dengan itu adalah, bisa dicatat, saya Darin tidak sependapat. Karena apa? Karena apa? Saya khawatir ya agama itu terlecehkan dengan kelakuan orang-orang politisi yang menggunakan agama. Nah, itulah namanya apa? Ini kejahatan. God lustering word. Pelecehan benar terhadap agama ya yang dibingkai dengan politik-politik keagamaan. Maka saya katakan bahwa bukan masalah agama dan ateisme yang menjadikan negara kita ini menjadi jaya. Ya, kemarin kita mengingat mengulang tahun Pancasila Sakti. Itu betul-betul sakti Pancasila karena digali dari hati nurani kita yang paling dalam.
manakala kita menggunakan hati nurani kita yang terdalam untuk berperilaku, insya Allah juga akan menjadi terwujud mungkin konsep itu. Jadi saya kalau ngomong ini, mohon maaf Pak Lutfi, saya menggebu-gebu kalau seperti ini ya. Inilah mungkin kira-kira ketepatan saya ada di, mohon maaf, saya ada di kampus, cuman moga-moga apa yang dikatakan Pak Lutfi, saya tidak menjadi tukang ngajar, tapi moga-moga atas doa semua yang hadir, saya menjadi pendidik atau mungkin seperti itu. Mohon doa restuni pun, bila juga ada kesalahan dari saya mohon diingatkan, ditegur, gitu ya. Saya kira seperti itu, ya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, apabila ada kekurangannya. Oke, matur nuwun Pak Darin, itu artinya bahwa setidaknya ada beberapa catatan dari jawaban Pak Darin untuk menghentikan orang-orang cerdik. Yang pertama hukum, kemudian ada yang lebih penting yaitu partisipasi aktif dalam politik. Tentu ini politik tidak boleh asal-asal sekedar hanya diserahkan kepada para elit saja. Mungkin begitu, tapi perlu peran serta. Pak moderator. Sebetulnya sebuah perilaku yang sekecil apapun tentang mungkin itu yang melanggar hukum atau norma atau etika, seluruh institusi kenegaraan kita itu selalu akan ada di situ, mulai dari aparat-aparat seperti di kepolisian ada intel-intel seperti itu ya. Jadi di semua kelembagaan itu ada intel-intelnya. Sebetulnya selesai kok. Gitu ya. Pengawasan melekat dalam semua instansi itu sudah ada kok. Cuman pertanyaannya adalah kita itu jujur mau mengambil sikap atau tidak ya. Semua ada irjen, ada apa. Jadi semua perilaku yang tidak normatif, melanggar, kena sebetulnya. Cuman pertanyaannya, law enforcement-nya tadi, ya, jujur mau bertindak atau tidak. Seperti itu. Mungkin yang terakhir mumpung ada kesempatan, dalam konteks ini hubungan sosial, bebrayan gong, maka yang tidak bisa dihindari harus ada sebuah kepahaman. Ya, itu ada 5P, Pak. Ya, ini sudah umum ya. Harus menjadi pribadi yang prasojo. Ya, sederhana, tengah, ya, netral. Prasojo kan itu ya, yang tengah sederhana. Ya. Ada konsep yang kedua, prayogo. Sebaiknya kita harus bertindak bagaimana dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Sing apik ndi to laku-laku. Yang ketiga, pranoto. Ikuti itu hukum, etika, norma, itu yang kaidah-kaidah sosial seperti itu. Yang keempat, prasetyo. Kita selalu pada waktu diangkat menjadi seorang tokoh, pemimpin, atau mungkin pekerja, dimanapun berada, selalu akan membuat janji. Sebagaimana kita pernah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidana antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Itu setiap janji kepada Allah kita berjanji, kepada penguasa kita berjanji, kepada diri kita juga berjanji. Yang ketiga, kata Pak Sadarwoco biasanya ya, waspadalah, ya, prayitno, ya, waspadalah, kan gitu kan ya, ya. Becik ke titik Allah ketoro. Ini yang harus sama-sama dipahami. Ini diomongke penak nyun sewu Mas Mbak, tapi bersama-sama kita akan menjadi bisa. Kalau mungkin kita kadang sendiri tolah-toleh wong genek wong roh ya, kira-kira ngono ya. Tapi balik meneh wong Gusti Allah ya. Sampai-sampai mungkin Maha tahu Allah obah sak jroning ati, Allah musek sak jroning rasa. Wis ndak iso apa-apa, tapi lek gak dicakne ya berat, ya tertutup dengan kepentingan-kepentingan tadi. Saya kira itu, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Semangat sekali nih Pak Darin. Semangat sekali, luar biasa Pak Darin. Kita lanjutkan untuk itu tadi jawaban dari Pak Darin, dan ditambahan ada lagi malah pesan-pesan yang luar biasa itu tadi. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Ibu Ica atau mewakili dari
Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Bu Ica, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Bu Ica. Halo, assalamualaikum, Bu Ica. Belum bisa ini. Bu Ica, ada nggak? Oke, mungkin nanti kita sudah ada. Assalamualaikum, Bu Ica. Oke, kita ending dulu untuk bisa kita lanjutkan untuk pertanyaan ini yang ditujukan ke Bapak Sudarwoco. Ya, Bapak Sudarwoco. Ini ada pertanyaan dari peserta webinar, Pak Sudarwoco. Ini terkait dengan situasi terkini atau kondisi di masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk. Ini di antara peserta menanyakan tentang terkait dengan mewujudkan good governance, bagaimanakah langkah kepolisian dalam menyelesaikan masalah atau kasus terkait dengan adanya dugaan jual beli jabatan dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Ini lagi-lagi ini pertanyaan melihat dari sisi bahwa ketika masyarakat Nganjuk menunggu proses sampai kemudian pelantikan, karena memang di beberapa desa Pak Sudarwoco itu sudah sangat berharap terjadinya kekosongan perangkat, kemudian tapi fakta berbicara lain ternyata harus terhenti. Yang terakhir karena adanya surat edaran dari Wakil Bupati atas nama Bupati Kabupaten Nganjuk, Pak Marhen itu sempat mengeluarkan SE penghentian untuk pelaksanaan proses pengangkatan perangkat. Nah, ini terkait dengan situasi terkini ini, kira-kira apa yang kemudian itu bisa dilakukan oleh pihak kepolisian terutama di lingkungan Polres Nganjuk. Mungkin itu saja pertanyaan satu dari peserta ini kita ambil karena pada intinya substansinya seperti itu. Monggo Pak Sudarwoco dipun langsung diberikan mungkin jawaban. Jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya tentang bagaimana langkah Polri dalam menyikapi kasus adanya jual beli jabatan yang dilakukan oleh pejabat. Agak dekat bisa Pak, ngapunten Pak Sudarwoco, mic-nya. Nggih. Bisa nggih? Nggih. Terima kasih. Yang akan kami jawab untuk kasus praduga yang dilakukan tentang jual beli jabatan, untuk kesemuanya sudah ditangani oleh Mabes Polri di Jakarta sana. Dan untuk tindak lanjutnya, kemarin itu seminggu yang lalu, dalam hal ini sudah suatu minggu yang lalu, tim Mabes sudah hadir di Polres Nganjuk untuk menindaklanjuti, menyampaikan atau meminta keterangan, melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang dibutuhkan di wilayah Nganjuk khususnya, sudah semuanya dan sampai saat ini masih menunggu kelanjutan tindak proses hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk pelantikan perangkat desa itu sebelumnya setelah ada OTT yang dilaksanakan oleh Mabes dan KPK, ya itu ada edaran dari PLT Bupati untuk menunda dulu pelaksanaan pelantikan. Tapi setelah itu ada edaran dari Kemendagri yang intinya bahwa kalau toh itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam arti pelaksanaannya sudah mengacu pada Perbup yang ada dan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, silakan dilakukan pelantikan. Dan nantinya kalau ada tuntutan-tuntutan dengan adanya proses pengadaan perangkat desa itu, ada tuntutan atau gugatan-gugatan, silakan nanti diproses.
Gitu Pak. Ya situasi sampai saat ini sudah kondusif, aman, kondusif. Kami atau kepolisian sudah pagi, siang, malam selalu turun ke bawah ke desa-desa bagaimana supaya wilayah Kabupaten Nganjuk tetap kondusif dan aman. Dan poinnya untuk proses hukum tetap berjalan, kita tunggu proses hukum atau hasilnya lebih lanjut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sadarwaco. Selanjutnya kita kepada Ibu Ica. Bu Ica, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih masih ikut menyertai dan kita tunggu-tunggu ini. Ini karena ada satu internet tadi. Iya. Bisa ada satu pertanyaan lagi-lagi ini yang tadi sudah dijawab, satu soal kaitannya perkembangan terkini di Kabupaten Nganjuk terkait dengan proses atau pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Nah, ini kayaknya nggak salah kalau ini masyarakat atau peserta di antara peserta kita webinar yang dari Kabupaten Nganjuk ini ada karena gini Bu Ica, sebenarnya saya sampaikan dulu bahwa di antara peserta webinar kita ini tidak hanya dari mahasiswa atau mahasiswi saja, Bu Ica ya. Jadi ini ada beberapa organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan yang lain yang mungkin ikut bergabung di sini dan bahkan teman-teman media juga ada yang bergabung di sini. Nah, ini ada satu pertanyaan yang terkait dengan upaya bagaimana membangun Kabupaten Nganjuk yang lebih baik, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini terkait dengan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Sementara yang kita tahu hari ini itu masyarakat banyak bertanya-tanya, ada yang ini statusnya bagaimana, ada yang kemudian edarannya itu menghentikan, kemudian ada lagi kemudian turun dari Kemendagri bahwa di situ itu untuk bisa dilanjutkan. Nah, tetapi pada intinya pelantikan ini kalau memang di situ nanti memang proses hukum ini kan masih berproses. Ini terjadi kemudian ada terbukti di situ ada praktek-praktek yang di situ itu di dalam Pergub itu tidak sesuai, tetapi itu sudah dilakukan oleh pelantikan, itu kan tentu bagi masyarakat yang ingin menghendaki adanya good governance ini kan tentu menjadi satu ketimpangan atau distorsi di dalam memaknai bahwa yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik itu ya mestinya dalam pengangkatan dan sebagainya itu ya mesti harus clean kan begitu. Nah, ini kira-kira upaya apa dari Bu Ica mewakili DPRD Provinsi Jatim yang dapil sini juga kemudian di Komisi A bidang pemerintahan. Itu mungkin sementara itu dulu Bu Ica, silakan. Terima kasih. Melihat pelaksanaan tata laksana pemerintahan khususnya pemerintahan desa yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, adanya surat edaran baik dari Menteri Dalam Negeri suruh berhenti, kemudian suruh lanjut. Saya kira kita harus melihat permasalahan ini secara holistik. Artinya ketika kita melihat desa-desa yang kebetulan tidak terkait dengan kecamatan yang kebetulan kemarin ada di dalamnya terlibat, saya kira lebih baik dilanjutkan. Jadi kita harus mendudukkan permasalahan tersebut pada realitas yang ada. Jadi umpama kecamatan-kecamatan, desa yang ada di kecamatan yang tidak terkait dengan permasalahan tersebut. Tolong dilanjutkan itu, karena jangan kemudian masalah yang menjadi jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk ini kemudian menghentikan pelantikan kepala desa yang ada. Jadi kalau yang tidak terkait dengan kecamatan-kecamatan yang kemarin terlibat, nah ini tolong dilanjutkan.
kita harus mendudukkan permasalahan tersebut. Adapun kepala desa yang terkait dengan kecamatan-kecamatan yang terkena permasalahan tersebut, nah ini coba diteliti dan dilihat kembali. Itu kalau memang mungkin masih perlu waktu, ditangguhkan dulu, kemudian dipelajari. Kalau memang itu sudah tidak ada masalah, ya monggo. Kalau memang masih terkait dengan masalah tersebut, nah monggo diserahkan kepada pihak yang berwenang. Saya kira itu, jadi kita tidak bisa pukul rata dihentikan gitu, tidak. Jadi kalau tidak ada masalah ya monggo dilanjut. Tapi kalau itu terkait dengan permasalahan yang menyangkut kecamatan-kecamatan yang terkait, nah itu mohon untuk ditangguhkan dulu, kemudian dipelajari. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Ica. Jadi intinya begitu ya, kalau tidak ada masalah dari dari panjenengan untuk menyarankan untuk dilanjut daripada dengan pertimbangan bahwa di situ nanti jangan sampai ada kekosongan perangkat yang pada akhirnya akan merugikan kembali kepada kaidah yang jenengan sampaikan tadi itu Bu ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah gitu. Itu intinya seperti itu begitu ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya kira dari beberapa materi, beberapa session dari sampai penyampaian materi sampai kemudian dilanjutkan diakhiri dengan diskusi, tanya jawab dan sebagainya, itu cukup ada kurang lebihnya mungkin karena dengan segala keterbatasan kita melalui media daring atau webinar ini mungkin ada kekurangan ataupun masih banyak yang perlu harus diperbaiki dari kami. Tentunya khususnya saya dari moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya karena tadi kami diberikan waktu dan kesempatan oleh pembawa acara, maka menutup acara atau session kita hari ini itu akan kami atau saya kembalikan lagi kepada pemandu atau pembawa acara. Sekali lagi Mas Lutfi, Pak Darin, kemudian ada Pak Hadi, Bu Ica, kemudian Pak Sadarwoco juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalaupun selama memoderatori atau memfasilitasi panjenengan semuanya itu ada kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan pencerahan yang diberikan Mas Lutfi, Mas Darin, Bu Ica, kemudian sama Pak Hadi dan Pak Sadarwoco. Jadi terakhir dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli hadzal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.